Tiga mantan pejabat RSUD Palabuhan Ratu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana insentif tenaga kesehatan. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai 5,4 miliar rupiah. Kami mahasiswa dari Stikes Buana Husada Ponorogo S1 Ilmu Keperawatan kelompok 5 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Ibu Anissa Willy ST SMMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Tantangan dan Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri Siti Arofah dengan nomor induk mahasiswa 2022-01023. Selanjutnya, ada rekan saya Harmoni Ananda dengan nomor induk mahasiswa 2022-01007. Selanjutnya, ada Putri Ningtyas dengan nomor induk mahasiswa 2022-01016. Terakhir, ada Muhammad Wildan dengan nomor induk mahasiswa 2022-01012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan dan hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memberantas korupsi, serta hambatan yang membuat proses pemberantasan ini semakin kompleks. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mencari solusi yang tepat untuk melawan korupsi tersebut. Tantangan struktural dalam pemberantasan korupsi. Tantangan struktural adalah masalah yang berkaitan dengan kelembagaan dan sistem yang berada di pemerintah yang mendukung tindakan korupsi tersebut. Struktur birokrasi yang panjang, lemahnya kontrol internal, dan minimnya sistem transparansi menjadi faktor utama yang seringkali menjadi faktor yang membuat ini sulit diberantas. Hal ini juga yang disebabkan oleh upaya birokrasi yang mampat beradaptasi dengan sistem yang lebih akuntabel. Pengalaman politik dan pemberantasan korupsi. Pengalaman politik merupakan tantangan utama dalam pemberantasan korupsi. Politisi yang memiliki kepentingan pribadi sehingga melakukan jalan yang cukup demi mempertahankan kekuasaan atau kepentingan kelompoknya. Ini menghambat independensi lembaga penegakan hukum, terutama yang memproses kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan publik pada upaya pemberantasan hukum. Keterbatasan hukum dan kebijakan. Keterbatasan hukum. Pemberantasan korupsi sering terjadi karena undang-undang yang tidak tegas dan banyaknya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Selain itu, penerapan hukum yang tidak konsisten dan terkadang menyebabkan proses pemberantasan tidak berjalan efektif. Reformasi kebijakan hukum yang komprehensif sangat dibutuhkan agar hukum tidak mudah disalahgunakan. Kendala software dan teknologi. Selain keterbatasan hukum, kendala sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan mengurangi tenaga ahli dan kendala konfiskasi keuangan dan minimnya dukungan teknologi menyebabkan mengawasi terhadap korupsi menjadi lemah. Sumber daya yang juga terbatas juga mengurangi efektivitas lembaga seperti KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang kompleks. Kurangnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di Indonesia belum maksimal diterapkan dalam sistem pendidikan maupun sosial masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan rendahnya kesadaran anti korupsi membuat masyarakat lebih permisif terhadap tindakan korupsi kecil. Pendidikan anti korupsi perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini untuk menanamkan kesadaran pada generasi muda. Tantangan budaya dalam pemberantasan korupsi. Budaya bangun asal dan kecenderungan masyarakat untuk melihat korupsi sebagai sesuatu hal yang biasa juga menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi. Budaya ini memunculkan perilaku pasal ada hubungan atau dimalisme yang memberi kesempatan kepada individu untuk melakukan korupsi tanpa rasa bersalah. Pemberantasan korupsi membutuhkan perubahan budaya yang signifikan dalam masyarakat. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain adalah: 1. Penguatan lembaga anti korupsi. 2.
revisi undang-undang yang lebih tegas. 3. Peningkatan transparansi dalam pemerintah. 4. Peningkatan pencegahan anti korupsi. Dan yang terakhir, 5. Kampanye anti korupsi di masyarakat. Dengan memperkuat elemen-elemen ini, Indonesia dapat mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi perlu dukungan seluruh elemen masyarakat, penguatan hukum, dan pendidikan untuk mencapai Indonesia yang bebas dari korupsi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.